didukung oleh Taib sekalian jazilan, Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdallah Al-Kafi dan juga Prof. Nasaruddin Umar dan juga para jamaah yang hadir di Masjid Al-Ikhlas di Pantai Indah Kapuk, masih membahas bagaimana Ramadan yang dikenal sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan bagi kita semua umat muslim. Prof, di surat Al-Baqarah ayat 183 difirmankan oleh Allah SWT bahwa kutiba alaikumusyamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Output terakhir adalah agar kita semua bertakwa. Sarana bulan tarbiyah pendidikan ini ujung-ujungnya juga untuk kita menambah takwa kita, Prof. Tafadhol, Prof. Iya, karena Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di mata Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa. Bukan siapa yang paling beriman, siapa yang paling muhsin, siapa yang paling mukhlis, siapa yang paling banyak perbuatan baiknya, tapi siapa yang bertakwa. Takwa itu ukurannya lahir batin itu ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, orang yang membelanjakan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun sulit. Wal kadhiminal ghaid, mampu melakukan pengendalian diri. Wal afina nas, dan mau memberi maaf kepada orang lain. Itu lebih berat itu. Lebih gampang minta maaf daripada memaafkan orang. Maka itu disebutkan kriteria yang takwa itu wal afina nas, dan memberi maaf kepada orang. Nah, kalau kita sudah melakukan ini dengan habitnya, bukan dibuat-buat, bukan karena itu Ramadan, tapi itu menjadi kepribadian, maka itu adalah asar Ramadan yang sangat bagus. Ya, mari Bapak Ibu, betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan untuk perubahan perilaku, perubahan pikiran, perubahan jiwa, perubahan pendirian. Kalau selama ini kan kita masih suka ikut-ikutan sama orang lain, tidak punya kepribadian sendiri. Kalau selama ini kita suka ria, ya, ujub, membangga-banggakan prestasi, sekarang kita lewati. Kalau selama ini suka membelalak matanya melihat tas-tas yang branded, sudah di mall itu kan, wah itu sudah sale, ya, sudah sale limited edition, wah sudah limited edition, tinggal satu Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mutar itu nggak dapat lagi ini. Itu iblisnya gua luar biasa itu. Nah, tapi nanti kalau sudah masuk di mall, sikapnya begini, Masya Allah, Subhanallah. Betapa banyak barang-barang yang saya tidak perlukan di sini. Betapa banyak barang-barang yang saya tidak butuhkan di sini. Ya. Suaminya, Bu, ini hari ulang tahunnya kan mau beli apa? Saya traktir kok. Enggak, aku enggak butuh semua ini. Ibu butuh apa? Ya, aku cari musalah. Aku mau salat. Ya. Apalagi aku butuh mushaf Al-Quran. Aku mau ngaji. Jadi, tapi kalau masih perasaannya mau memboyong semua isi mall itu pulang ke rumahnya, wah itu belum itu. Jadi boleh ke mall, tapi nguji iman. Jadi kalau imannya masih mau memboyong sebanyak-banyaknya pulang ke rumah, berarti duniawinya tinggi. Tapi kalau masuk ke mall, Masya Allah, betapa banyak yang saya tidak perlukan di sini. Ya. Coba kalau ibu-ibu ke mall, mana yang diucapkan, saya tidak perlukan kalian. Atau, Pak, ayo Pak, ini tinggal satu. Nah, jadi itu uji iman. Jadi bukan cuci mata, uji iman. Ya. Kalau sudah mampu mengatakan dalam hatinya, saya tidak perlukan itu. Padahal dulu begitu melihat mereknya itu branded, buatan Paris, ya, diskon lagi, udah dia nggak mau tinggalkan itu. Gesek aja Pak, nanti gampang. Wah. Begitu dibelikan cuma 1 minggu ditaruh di kasur, habis itu ditaruh di meja, ya
Habis itu nanti udah dilupakan, taruh di mana, di mobil tuh. Jadi jatuh cintanya cuma seminggu. Itu iblis. Maka itu kita mencoba untuk meninggalkan pandangan yang suka cepat bosan. Nah, itulah Ibu. Kalau sudah melewati bulan suci Ramadan nanti itu talak 3 semuanya, langganan dosa-dosa. Itulah hebat. Udah jadi wali. Ada pertanyaan? Baik, syukur Prof. Nanti kita lihat sama-sama ya di jelang penghujung Ramadan di akhir 2 minggu. Apakah Bapak Ibu ini lebih suka menguji iman ke mall atau lebih suka memakmurkan masjid ya di sini ya, sesuai dengan petuah dari Profesor Nazar. Prof, di penghujung segmen kita ini bisa minta tolong ke Prof Nazar untuk menggarisbawahi ibrah apa saja yang bisa kepetik wabil khusus di bulan suci Ramadan ini terkait dengan tarbiyah pendidikan akhlak kita sebagai umat Tapi muslim jangan ini. kita ngerjain ibu-ibu saja, bapak-bapak juga. Ya, kalau ibu-ibu itu kan sukanya ke tempat-tempat parfum, pakaian, tas, sepatu. Tapi bapaknya saya tunggu di toko elektronik ya kan. Udah punya handphone, ganti lagi handphonenya. Ya. Jadi bapak-bapak itu sukanya elektronik. Ya, sukanya jam. Kalau ibu-ibu, semuanya elektronik juga suka kan. Ya, jadi baiklah Bapak Ibu sekalian. Ramadan ini untuk menjinakkan pikiran liar kita. Ya, selama kita tidak mampu menjinakkan pikiran kita yang liar-liar ini, maka kita tidak mendapatkan khasiat Ramadan. Jadi insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mampu bertransformasi dari dunia oriented kepada akhirat oriented. Kalau kita mencari akhirat, dunianya ikut. Tapi kalau kita hanya mencari dunia, akhiratnya enggak ikut. Jadi kalau mau dapat dunia akhirat, cari Tuhan. Tapi kalau mencari dunia tanpa akhirat, cari materi. Insya Allah bulan suci Ramadan ini mendidik kita untuk memprioritaskan perhatian kita kepada Tuhan. Lihat hasilnya Bu, berkah nanti ternyata dunia akhiratnya dapat. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Nanti coba kita cek sama-sama ya di HP kita, lebih banyak buat ngaji ya di Quran digitalnya atau buat belanja ya sama-sama, dan coba sama-sama kita untuk men-switch tadi seperti yang diingatkan oleh Profesor Nazar, men-switch stigma berpikir kita bahwa dari dunia oriented ke akhirat oriented. Dan tantangannya bukannya itu lebih ringan Prof untuk di bulan suci Ramadan ini agar kita lebih rajin ibadah karena setan pun dibelenggu semacam itu. Itu dari ungkapan orang awam bahwa setan dibelenggu di bulan suci Ramadan, jadi kita lebih mudah untuk beribadah. Seperti itukah Prof? Tafadhol Prof. Ya, memang setan itu dirantai. Tapi jangan sampai bulu matanya perantainya itu kan. Ngantuk kalau dengar ceramah itu kan. Tapi begitu melihat YouTube itu membelalak matanya gitu kan. Jadi jangan salah. Kalau setan itu dirantai di bulu mata, aduh begitu ngaji ngantuk gitu kan. Tapi pada saat kesempatan lain, begitu Instagramnya membelalak matanya, lupa berjam-jam tuh buka itu handphone. Tapi giliran buka Quran satu halaman capek gitu kan. Ketawa pengalaman itu. Iya. Baik Prof. Syukran jazilan Prof telah mengingatkan bagaimana kita agar selalu berbuat yang lebih baik lagi wabil khusus di bulan suci Ramadan, agar kita sama-sama muhasabah, ayo semuanya digunakan sebaik apa bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, seperti tadi yang diingatkan oleh Prof bahwa switch berpikir kita dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.